Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lesekal dari kelas 12 mesin 3. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sikap anak muda milenial terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di zaman yang semuanya sudah serba menggunakan teknologi ini, terutama pada bidang komunikasi dan informasi, komunikasi sejak dahulu sudah sangat melekat dengan aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Komunikasi sangat penting fungsinya untuk manusia, karena dengan adanya komunikasi manusia dapat menyampaikan apa yang ada dalam pikiran maupun hatinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan berkomunikasi secara tidak langsung juga manusia dapat mengetahui dunia sekitar yang belum diketahuinya. Untuk dapat berinteraksi, berhubungan, dan bersosialisasi manusia dengan manusia lainnya, maka dibutuhkan sebuah alat komunikasi. Alat komunikasi sangat dibutuhkan terutama di saat manusia saling berada di tempat yang berjauhan atau keadaan di mana manusia tidak dapat berinteraksi. Alat komunikasi dari zaman ke zaman selalu berubah dan semakin canggih. Dahulunya hanya dapat berkabar sekedar melewati surat dan membutuhkan waktu untuk dibaca oleh sang penerima dan juga waktu untuk menunggu balasan dari surat yang dikirim tersebut. Hingga kini, teknologi komunikasi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas di kalangan masyarakat, terutama di kota-kota besar. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi zaman milenial ini adalah adanya telepon seluler atau yang biasa kita sebut dengan gadget. Gadget menjadi alat komunikasi yang sangat penting saat ini karena mudah untuk dibawa kemana-mana dan fungsinya juga semakin terasa apabila digunakan juga dengan layanan internet. Internet dapat memudahkan manusia untuk mengakses segala sesuatu yang ingin diketahui dari bagian negara manapun. Internet juga dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Menghubungkan orang dengan jarak yang sangat jauh juga memudahkan manusia mencari informasi dan berita-berita yang sedang terjadi. Selain memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari manusia, gadget juga memberikan dampak negatif bagi penggunaannya karena penggunaan gadget yang berlebihan. Dampak yang bisa terjadi yaitu bagi pertumbuhan otak. Terlalu lama dan menggunakan gadget dalam aktivitas sehari-hari akan mengganggu perkembangan otak sehingga menimbulkan suatu masalah dalam berkomunikasi atau berbicara serta menghambat dan dalam mengekspresikan pikiran. Misalkan saat sedang marah, senang, sedih, hingga bahkan kecewa kepada seseorang, maka semuanya diungkapkan di media elektronik ini. Gadget sudah menggantikan pola hidup generasi milenial ini. Saat ini, gadget yang seharusnya dikendalikan oleh manusia berubah menjadi manusia yang dikendalikan oleh gadget. Misalkan saat bermain gadget yang seharusnya bisa memaksimalkan waktu kapan akan berhenti bermain, tetapi pada kenyataannya waktu terbuang sia-sia hanya karena bermain gadget sepanjang hari. Posisi gadget pun bisa mengubah gaya hidup sebuah keluarga. Misalkan saat orang tua sibuk dengan gadgetnya, orang tua membiarkan anaknya bermain sendiri. Saat orang tua berbicara kepada anak-anaknya, anak kurang memperhatikan atau mendengarkan orang tua sehingga orang tua mengulang kembali perkataannya. Sehingga ada istilah di zaman sekarang yang mengatakan gadget menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Posisi gadget di era milenial ini juga benar-benar mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Ada yang berubah menjadi seorang individualis, berubah menjadi lebih kreatif, dan ada juga yang selalu ingin tampil menarik di media sosial dan menjadi barang tempat untuk memamerkan barang-barang yang ia beli atau tempat-tempat yang dikunjungi. Manfaat atau sisi buruk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan setidaknya ada 5 pergeseran itu.
yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu yang nyata. Oleh karena itu, saat ini sangat memungkinkan untuk melakukan proses pelajaran tidak dilakukan secara tatap muka di kelas antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa dapat terhubung dalam proses belajar menggunakan peralatan TIK. Dari sisi waktu, posisinya secara real time, hal ini membutuhkan TIK dalam penerapan. 2. Bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganan. Yang ketiga, bidang transportasi. Penggunaan TIK pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Yang keempat, bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu pengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak. Yang kelima, bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini, nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga selalu mengintai. Dampak negatifnya yaitu adalah 1. Pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK ada yang disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, pengadaan tanpa izin, pembuatan karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. 2. Kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. 3. Pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalakan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. 3. Penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya menjadi kelemahan software penggunaan seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Berita bohong atau hoax. Ini merupakan ancaman yang sangat mengancam di era internet ini. Saat ini, bagaimana tidak di zaman sekarang ini sangat mudah sekali untuk melakukan penyebaran berita. Terlepas dari benar ataupun tidaknya berita tersebut sangat sulit diketahui jika untung ditelan mentah-mentah saja tanpa melakukan riset dan bertanya pada lembaga atau seseorang yang bersangkutan dengan berita tersebut. Era internet ini juga sangat mudah untuk membolak-balikan antara fakta dan bukan fakta. Orang yang tidak tahu mengenai persoalan berita yang sedang apapun
menjadi orang yang paling tahu dengan berita tersebut hingga membuat berita tersebut semakin simpang siur. Sekian dari saya, apabila mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.